Halo semuanya, perkenalkan saya Agnesita sebagai moderator dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mata kuliah keterampilan berbahasa dengan topik menyimak estetis. Adapun susunan penyampaian materi adalah sebagai berikut. Materi pertama tentang menyimak ekstensif akan dijelaskan oleh Raudiatul Zahra. Kemudian, menyimak estetis dan contoh menyimak estetis akan disampaikan oleh Sela. Selanjutnya, puisi yang meliputi pengertian, ciri-ciri, dan struktur akan dijelaskan oleh Erlin. Dan terakhir, menyimak teks puisi akan disampaikan oleh Frisca. Baiklah, mari kita simak bersama pemaparan dari teman-teman kelompok 4. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif, yang dimana menyimak ekstensif ini ialah suatu kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih luas dan juga lebih bebas terhadap suatu ujaran. Menyimak ekstensif ini dapat dilakukan tanpa adanya bimbingan dari seorang guru. Jenis-jenis dari kegiatan menyimak ekstensif ini yaitu adanya menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetis, dan juga menyimak pasif. Menyimak sosial ialah menyimak yang dilakukan di lingkungan kehidupan sosial kita. Misalnya kita mendengarkan percakapan orang di terminal, di pasar, dan juga di keramaian lainnya. Kemudian menyimak sekunder ialah menyimak yang terjadi secara kebetulan. Contohnya, di saat kita sedang membaca buku di kamar, tetapi kita masih dapat mendengar obrolan orang lain di luar lingkungan kita. Nah, jadi, walaupun kita sedang fokus membaca buku, tetapi kita tidak terganggu oleh suara-suara dari lingkungan luar. Kemudian, menyimak estetis atau bisa disebut menyimak apresiatif. Nah, menyimak ini dilakukan dengan tujuan mencari makna dari suatu karya yang ditampilkan. Contohnya menyimak pembacaan puisi, menyimak rekaman drama, ataupun cerita. Dan yang terakhir ada menyimak pasif, yaitu menyimak yang dilakukan tanpa adanya upaya sadar. Contohnya, kita berada di lingkungan yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, 2-3 tahun ke depan, kita akan mahir menjelaskan makna dari bahasa tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyimak estetis. Nah, menurut Bustanul Arifin, dalam materi pembelajaran menyimak, bahwa menyimak estetis itu sering disebut dengan menyimak apresiatif, yang dimana itu adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian dan perasaan untuk menikmati, menghayati, serta menghargai isi atau pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Nah, menyimak estetis itu atau menyimak apresiatif itu adalah fase terakhir dan kegiatan yang termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif, yang dimana mencakup menyimak puisi, menyimak musik, menyimak drama, dan pembacaan bersama. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah puisi. Apa itu puisi? Nah, puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah, berirama, bersajak, dan juga banyak menggunakan kata kiasan untuk menyampaikan perasaan ataupun pikiran. Jadi, puisi ini merupakan luapan emosi ataupun perasaan yang diekspresikan menggunakan bahasa yang indah. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi yang pertama yaitu adalah ditulis dalam bentuk baris dan bait. Yang kedua yaitu adalah lebih menekankan irama dan sajak, bukan alur ceritanya. Yang ketiga yaitu adalah menggunakan kata-kata yang bersifat kiasan atau konotatif. Kemudian yang keempat yaitu adalah kosakata terikat dengan irama, bukan aturan kalimat biasa. Dan yang kelima yaitu adalah dibaca dan dipahami sebagai puisi. Maksudnya itu, pembaca itu memperlakukannya sebagai puisi, bukan sebagai cerita biasa. Selanjutnya kita akan membahas struktur puisi. Nah, struktur puisi ini dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu adalah struktur fisik dan juga struktur batin. Yang pertama kita akan membahas struktur fisiknya terlebih dahulu, atau bagian bahasa dari puisi. Yang pertama yaitu adalah diksi. Diksi ini adalah pilihan kata yang sesuai dengan suasana dan juga perasaan. Yang kedua yaitu adalah bahasa kias, atau penggunaan gaya bahasa untuk menambah keindahan dan juga makna. Yang ketiga yaitu adalah pencitraan, atau kata-kata yang membuat pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu. Yang keempat yaitu adalah persajakan, atau pengulangan bunyi yang memberikan keindahan dan juga makna. Lanjut ke struktur yang kedua yaitu adalah struktur batin. Nah, di struktur batin ini terdapat tema. Tema adalah pokok pikiran ataupun gagasan utamanya.
Yang kedua yaitu adalah nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap tema dan juga pembaca. Yang ketiga yaitu adalah suasana. Nah, suasana ini adalah perasaan yang muncul pada pembaca saat membaca puisi. Kemudian yang keempat yaitu adalah perasaan, yaitu emosi yang disampaikan. Misalnya itu seperti cinta, sedih, gembira, ataupun rindu. Kemudian yang kelima yaitu adalah amanat, yang dimana pesan ataupun nilai yang ingin disampaikan penyair kepada para pembacanya. Nah, selanjutnya yaitu yang E, menyimak teks puisi. Menyimak teks puisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menyimak teks puisi bukan hanya untuk intelektual, tetapi juga melibatkan emosi dan imajinasi. Yang kedua yaitu melatih kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, dan kritik. Nah, selanjutnya ada pun lingkup materi menyimak puisi. Yang pertama ada apresiasi puisi seperti menghargai, mengerti, dan menilai puisi. Adapun ketiga aspeknya yaitu aspek kognitif, aspek evaluatif, dan aspek emotif. Yang kedua ada makna kata, yaitu memahami arti kata baris dan bait. Adapun caranya yaitu yang pertama lihat jenis kata, yang kedua pahami konteks, yang ketiga pahami lebih luas, yang keempat tebak makna, yang kelima cara kebenarannya. Yang ketiga ada makna baris dan bait. Makna baris yaitu maknanya lebih kecil, sedangkan makna bait maknanya lebih luas. Yang keempat ada totalitas makna. Totalitas makna yaitu yang pertama ada gabungan makna kata dari baris dan bait, yang kedua menemukan tema dan amanat, yang ketiga memahami nilai hidup dan pesan penyairnya. Nah, lalu ada pun karakteristik dalam puisi. Yang pertama yaitu terdiri dari baris dan bait. Yang kedua, menggunakan kata yang indah dan bermakna. Yang ketiga, memiliki irama seperti rima, asonansi, dan aliterasi. Yang keempat, ada unsur fisik seperti baris, bait, kata, dan bentuk. Yang kelima yaitu unsur batin seperti nada, perasaan, ekspresif, dan imajinatif. Nah, selanjutnya itu adalah contoh menyimak estetis pada puisi. Menyimak estetis pada puisi itu terdapat dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, pada unsur fisik itu terdapat larik-larik dan bait-bait yang tertera di atas kertas, irama puisi, serta pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Untuk unsur batinnya itu terdapat isi, tema, amanat, inspirasi kehidupan yang disampaikan sebuah puisi. Di sini saya akan memberikan contoh puisi yang berjudul Tuhan Begitu Dekat, karya Abdul Hadi Wiji Mutari. Nah, pada puisi tersebut terdapat dua unsur, yaitu unsur fisik, unsur batin. Nah, pada unsur fisiknya itu terdapat larik dan bait dan pilihan kata. Untuk unsur batinnya itu terdapat tema dan amanat. Nah, untuk unsur fisik, larik, dan bait itu, setiap larik pada bait pertama dan kedua itu disusun dengan teknik yang sama, yaitu larik pertama itu memuat satu kata yang terdiri dari dua suku kata, larik kedua memuat tiga kata yang terdiri dari 7 suku kata, larik ketiga itu memuat 4 kata yang terdiri dari 9 suku kata, dan larik keempat itu memuat 4 kata yang terdiri dari 9 suku kata. Dan untuk pilihan kata itu yang digunakan dalam puisi tersebut yaitu bergaya metaforis dan simile atau perumpamaan, yang di bagian kita begitu dekat, sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Nah, untuk unsur batinnya itu terdapat tema dan amanat, yang dimana tema yang diangkat dalam puisi tersebut adalah tentang keberadaan Tuhan yang sangat dekat dengan makhluknya. Dan selanjutnya yaitu adalah amanat. Amanat dalam puisi tersebut yaitu menyadarkan bahwa keberadaan Tuhan itu sangatlah dekat dengan makhluknya. Hal itu ditandai oleh kuasanya yang ada di atas segalanya. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai keterampilan menyimak, khususnya pada pembahasan menyimak estetis. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.